Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi. Pertama-tama marilah kita serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan Ramadan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan berada dalam ridho Allah dan di dalam tujuan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita di dalam melakukan puasa selama ini, di akhir nanti di bulan Ramadan kita mendapatkan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kemudian mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah suri teladan di dalam kehidupan kita, contoh dan uswatun hasanah. Insya Allah selama kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah sesat dan akan selamat dunia dan akhirat. Pemirsa yang kami hormati, lewat suara Ma'had Darun Nahdlatul Wali Bangkinang pada sore hari ini menjelang berpuasa, mari sejenak kita mendengarkan sentapan rohani Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi diri saya sendiri, keluarga, dan para pendengar semuanya. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita sedikit membahas, yaitu tentang doktrin surah Al-Fatihah di dalam sholat. Sekali lagi, doktrin surah Al-Fatihah di dalam sholat. Pengaruh surah Al-Fatihah atau nilai-nilai yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah di dalam kita melakukan sholat. Para pemirsa yang kami hormati, sholat adalah merupakan suatu perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, yang mana sholat itu adalah termasuk rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5, yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji. Alhamdulillah, kalau kita yang tidak mampu, mungkin ada beberapa hal yang telah kita lakukan di dalam rukun Islam ini. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga berpuasa. Sedangkan zakat dan haji itu adalah untuk orang-orang yang mampu. Selama kita mampu, maka kita harus atau wajib membayar zakat dan haji. Kemudian apabila orang kaya, maka sempurnalah Islamnya, karena yang dituntut di dalam agama kita ini ada 5 rukun Islam, dan bagi orang yang kaya wajib melakukan yang kelima-lima ini. Tapi bagi kita yang biasa atau yang tidak mampu, cukup kita lakukan rukun Islam itu, yang pertama syahadat, yang kemudian sholat, yang ketiga adalah puasa. Alhamdulillah sekarang kita melakukan ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Di dalam rukun Islam ini, sholat adalah merupakan suatu tiang agama. Kenapa sholat itu disebut tiang agama? Kenapa tidak syahadat, zakat, puasa, dan haji disebut tiang agama? Tentu kita bertanya, kenapa sholat itu disebut sebagai tiang agama? Yang kita tahu,
tiang itu adalah untuk melekatkan atau untuk bergantungnya suatu pembangunan atau bangunan kepada tiang tersebut. Kalau tiang tersebut itu tidak bagus atau sudah rapuh, tentu yang bergantung kepada tiang itu tentu akan roboh dan akan rusak. Maka di dalam rukun Islam atau di agama kita, Islam, bahwa sholat itu adalah merupakan suatu tiang agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulla khairin. Sholat itu adalah merupakan suatu tiang agama, dan sholat itu adalah merupakan suatu kunci dari semua kebaikan. Sekarang kita bertanya, kenapa sholat itu disebut sebagai tiang agama? Kenapa tidak syahadat? Padahal syahadat itu adalah yang pertama, dan di antara yang 5 ini rukun Islam, maka disebutlah sholat itu merupakan suatu tiang agama. Kenapa disebut dia sebagai tiang agama? Karena apabila kita bersyahadat, itu boleh saja kita itu tidak di dalam keadaan sholat. Kemudian apabila kita menunaikan zakat, boleh saja kita itu tidak berada di dalam sholat. Kemudian kita berpuasa, boleh saja kita tidak berada di dalam melaksanakan sholat. Haji juga seperti itu. Maka di dalam yang 4 ini tidak terkandung harus berada di dalam sholat. Tetapi sholat, apabila kita melakukan sholat, wajib keempat rukun Islam ini wajib terkandung di waktu kita berada melakukan sholat. Contohnya, apabila kita melakukan sholat, maka di dalam sholat kita itu wajib kita bersyahadat. Karena syahadat itu termasuk rukun daripada sholat. Siapa yang sholat tidak bersyahadat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian di dalam sholat, juga kita wajib, selama kita sholat itu ada unsur kita wajib berpuasa. Jadi apabila kita berada atau mendirikan sholat, selama kita sholat itu wajib kita melakukan puasa. Apabila sholat kita itu makan, minum, maka sholat kita itu tidak sah. Maka ada di waktu kita sholat itu ada terkandung unsur berpuasa. Kemudian di dalam sholat kita itu ada unsur zakat. Makanya atau unsur sedekah. Setiap orang sholat maka dia akan meninggalkan urusan dunia. Sedangkan urusan dunia itu kebiasaan kita tentu mencari nafkah, mencari rezeki. Tetapi selama kita melakukan sholat, semua urusan rezeki, urusan dunia itu kita tinggalkan. Makanya di dalam sholat itu setiap gerakan-gerakan kita untuk mengharapkan atau untuk menunaikan sholat itu, maka kita sudah bersedekah dan berzakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sewaktu kita sholat itu semua urusan dunia kita putuskan. Baik kita mengenai kebutuhan hidup kita dan rezeki-rezeki dan lain-lainnya itu terputus. Jadi di dalam sholat itu ada unsur sedekah atau ada unsur zakat. Kemudian di dalam sholat kita wajib melakukan sholat kita itu menghadap Ka'bah. Jadi ada orang yang tidak berkiblatkan di waktu sholat ke Ka'bah, berarti dia itu tidak sholat. Jadi di dalam sholat itu ada unsur haji. Jadi setiap orang haji wajiblah dia tawaf di Ka'bah. Apabila ada orang haji tidak dia melihat Ka'bah atau dia tidak melihat Ka'bah atau tawaf di Ka'bah, berarti dia itu bukan menunaikan haji atau umroh. Makanya setiap orang sholat wajib dia mengarah berkiblat kepada Ka'bah. Jadi di dalam sholat itu ada unsur haji. Jadi inilah disebabkan
sholat itu disebut tiang agama. Apabila sholat itu merupakan suatu tiang agama, maka kita itu harus menjaganya sebaik-baiknya, karena sholat itu adalah merupakan suatu tumpuan dan pegangan daripada rukun-rukun Islam itu. Apabila rukun Islam itu benar-benar berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, maka kuncinya adalah sholat. Karena syahadat, zakat, puasa, haji nanti akan berpulang semuanya kepada nilai daripada sholat yang kita lakukan tersebut. Sidang pemirsa yang saya hormati, kemudian di dalam sholat kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Karena la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak adalah sholat itu atau tidak salah sholat itu apabila kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Sekarang, apa doktrin atau ajaran atau nilai atau norma-norma agama yang kita dapati di dalam surah Al-Fatihah itu selama kita sholat? Di dalam hadis an Abi Hurairah, Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Fa iza qala maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majaddani 'abdi. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Pemirsa yang saya hormati, di dalam surah Al-Fatihah ini yang kita baca di dalam sholat, yaitu merupakan suatu rukun wajib yang wajib kita baca di dalam sholat. Jadi apa doktrin atau ajaran atau nilai yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca di setiap kita sholat? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla. Allah telah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Apa kata Allah? Saya membagi sholat itu baini di antaraku dan di antara hambaku. Jadi saya membagi sholat itu di antaraku dan di antara hambaku nisfaini, dua bahagian. Jadi Al-Fatihah itu sholat kita itu dibagi oleh Allah dua bagian. Yang pertama sebahagian untuk dia dan sebahagian untuk hambanya. Wali abdi, apa bahagian daripada kita di dalam sholat itu? Wali abdi masa'ala.
bagian kita di dalam sholat itu, dan bagi hambaku di dalam sholat itu masalah apa yang dia minta di waktu itu. Jadi di dalam sholat itu kita, apa yang kita minta di waktu sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sholat itu adalah merupakan suatu doa. Jangan hanya kita sekedar membaca surah Al-Fatihah, tapi kita tidak menghayati apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Jadi apabila kita benar-benar mengerti kandungan atau doktrin yang ada di dalam surah Al-Fatihah di waktu kita sholat, insya Allah sholat kita itu akan menjadi khusyuk dan akan menjadi atau bertambahlah keimanan dan kekhusyukan dan kejujuran dan keikhlasan kita melakukan sholat tersebut. Fa'iza qala al-abdu, kata Allah, apabila hambaku itu atau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, apabila kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin di waktu kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab bacaan kita itu. Apa kata Allah? Hamidani abni. Hai malaikat, coba dengar. Hambaku memujiku di waktu dia berada dalam keadaan sholat. Jadi Allah memanggil para malaikat. Hamidani abni. Hambaku di waktu sholat dia telah memujiku. Wa iza qala ar-Rahmanir Rahim. Dan apabila hambaku itu membaca Ar-Rahmanir Rahim di dalam sholat, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab dan berkata atau berfirman waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim tadi, asna alayya abdi. Apa kata Allah sewaktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim? Hambaku telah menyanjungi namaku. Jadi hambaku telah menyanjungiku. Jadi setiap kalimat atau surah yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu Allah akan menjawab setiap demi ayat. Fa'iza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku di waktu sholat membaca maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab majaddani abdi, hambaku memuliakanku. Kata Allah apabila kita membaca maliki yaumiddin waktu kita sholat, maka Allah menjawab perkataan kita maliki yaumiddin itu majaddani abdi. Hai malaikat, coba dengar oleh kamu, hambaku telah memuliakanku. Kemudian faiza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala. Allah menjawab apa yang kita baca tersebut. Apa jawaban Allah? Haza baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'ala. Nah, jadi apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah waktu itu menjawab, ini sebahagian adalah untukku dan sebahagian adalah untuk hambaku. Yang sebahagian untuk saya itu adalah iyyaka na'budu, bahwa yang wajib disembah itu adalah saya. Itu adalah bahagian saya, kata Allah. Dan bahagian hambaku adalah iyyaka nasta'in, yaitu kepada engkaulah kami minta tolong ya Allah. Jadi kita di dalam sholat itu jangan hanya sekedar membaca, tetapi kita harus mengerti apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu atau doktrin yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu selama kita berada di dalam sholat. Kemudian wali abdi ma sa'ala.
Jadi di waktu hamba saya itu membaca surah Al-Fatihah sebagian untuk saya, dan sayalah wajib yang disembah. Kemudian sebahagian adalah untuk hamba saya, yaitu dia itu meminta hanya kepada saya. Jadi bahagiannya hanya dia meminta kepada saya. Itu adalah tugas hamba saya, meminta kepada saya. Kemudian wali abdi masa'alah. Bahagian untuk hamba saya itu apa yang dia minta di waktu dia menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pemirsa yang saya hormati, di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus mengerti bahwa di dalam ayat ini Allah menyuruh kita meminta apa yang kita inginkan di waktu kita membaca itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan? Lidah kita membaca, kemudian hati kita berdoa apa yang kita minta kepada Allah di waktu. Pernahkah kita membaca surah Al-Fatihah ini sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita meminta kepada Allah? Kebanyakan kita hanya sekedar membaca saja, mengerti artinya, tetapi di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kita tidak pernah mengungkap dalam hati kita itu apa yang harus kita inginkan atau yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, "Haza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebahagian untuk saya dan sebahagian untuk hamba saya. Untuk sebahagian untuk hamba saya itu li abdi masalah. Apa yang dia minta di waktu itu. Nah inilah kadang-kadang kita lupa di dalam sholat kita itu kita hanya sekedar membaca surah Al-Fatihah, tetapi kita tidak pernah meminta kepada Allah di dalam hati di waktu kita menyebut atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa di waktu kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulut kita membaca, hati kita meminta apa keluhan kita dan kita meminta di waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan wali abdi masa'alah. Di waktu dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, bagian hamba saya itu yaitu apa yang dia minta di waktu itu. Nah, inilah doktrin-doktrin yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah itu. Bagaimana surah Al-Fatihah itu kita harus mengerti apa jawaban-jawaban Allah setiap surat tersebut. Kalau kita mengerti apa jawaban Allah setiap kita baca itu, maka kita akan konsentrasi di dalam sholat dan kita akan mengatakan kepada Allah itu bahwa saya itu melakukan sholat karena mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita mengangkat takbir. Pertama kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Di waktu itu kita buang semuanya urusan dunia. Dunia kita belakangkan dan kita sekarang akan bermunajat dan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita mengangkat takbir pertama Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti kita itu siapa? Kita ini adalah hamba Allah yang hina, yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak puas mengucapkan Allahu Akbar di waktu berdiri saja. Kita itu karena nggak puas, kita mengatakan lagi Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar yang kedua, kita merebahkan badan kita, yaitu kita ruku. Karena kita tidak puas mengatakan diri kita itu hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak puas mengatakan Engkau itu maha besar dan saya ini adalah hina di hadapan-Mu, maka saya tidak puas berdiri, maka saya ruku kepada Engkau ya Allah, mengatakan Engkau itu adalah maha besar ya Allah. Kemudian kita juga enggak puas ya Allah. Saya juga enggak puas ya Allah mengatakan Engkau itu adalah Allahu Akbar. Sehingga saya tidak puas, maka saya letakkan dahi saya ini ke bumi, ke tempat yang hina untuk mengatakan Engkau itu adalah maha besar, maha segala-galanya, tempat
saya meminta, kemudian tempat saya mengharapkan semua apa yang diridhai oleh Engkau ya Allah. Kemudian saya menghinakan diri sehingga saya itu meletakkan dahi saya itu ke tempat yang paling hina. Makanya arti daripada sholat itu, kalau kita benar-benar mengerti apa yang kita dapatkan atau doktrin yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini, mulai dari kita membaca surah Al-Fatihah itu, kita akan merasakan bahwa kita itu adalah benar-benar bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita membaca Allahu Akbar, kemudian kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam hati kita, ya Allah, saya memuji Engkau ya Allah. Kemudian di waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa dalam hati kita, ya Allah, saya menyanjungi nama Engkau ya Allah. Saya sekarang dalam sholat, saya menyanjungi nama Engkau ya Allah. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, ya Allah, saya memuliakan Engkau ya Allah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat saya menyembah dan Engkau juga lah tempat saya meminta. Sekarang dalam hati kita, di waktu itu dianjurkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kita berada di dalam sholat tersebut. Tetapi pernahkah kita itu meminta kepada Allah di waktu kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita kadang-kadang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu hanya sekedar sudah hafal saja. Bukan kita hayati isi Al-Fatihah itu atau doktrin-doktrin yang ada dalam surah Al-Fatihah itu kita hayati dalam sholat. Sehingga sholat kita itu benar-benar khusyuk, benar-benar tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu kita mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila kita mengerti dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam surah Al-Fatihah di waktu kita melakukan sholat, insya Allah sholat kita itu akan terasa manis dan terasa nikmatnya. Kita ruku, kita sujud, maka kita itu merasa nikmatnya sholat dan manisnya sholat kita tersebut. Kemudian, fa'iza qala ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qala Allah Ta'ala. Allah waktu itu menjawab. Setelah kita sampai waladdallin amin, waktu itu Allah menjawab haza li'abdi. Ayat yang kita baca mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, apa kata Allah? Ini semuanya adalah untuk hambaku. Wali abdi masa'alah. Dan untuk hambaku itu apa yang dia minta di waktu dia membaca doa atau surah atau ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta di waktu itu adalah di dalam surah, di dalam khazin, ihdinas siratal mustaqim itu artinya adalah cerdikkanlah saya di dalam agamamu ya Allah. Kalau arti yang kita ketahui selama ini, tunjukilah saya kepada jalan yang lurus ya Allah, kepada agamamu ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah di waktu kita menyebut waladdallin. Di waktu itu kita meminta dalam hati, tunjuki saya ya Allah, bimbing saya ya Allah kepada agamamu ya Allah. Apabila kita merasakan apa yang ada terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini, di dalam kita jabarkan, kita terjemahkan ke dalam, di dalam sholat kita, di dalam hati kita, insya Allah sholat kita itu akan merasa manfaat terhadap diri kita. Kenapa? Disinilah kita akan merasakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila kita merasakan sholat kita itu benar-benar khusyuk, benar-benar kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah lewat surah Al-Fatihah itu, karena di dalam surah Al-Fatihah tadi Allah sudah bersumpah atau sudah berjanji, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi sholat saya itu dua bagian apabila dia membaca surah Al-Fatihah.
Jadi di dalam surah Al-Fatihah Allah sudah menyatakan kepada kita, di dalam sholat kita itu Allah membagi yang satu hak untuk Allah, yaitu wajib disembah, kita hanya menyembah kepada Allah. Yang satu adalah hak kita, kata Allah, kita yang punya, yaitu di dalam sholat itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Dia inginkan. Tetapi di waktu kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Allah, li'abdi ma sya'ala. Untuk hamba saya itu apa yang dia minta di waktu itu. Kemudian terakhir, apabila kita mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka di waktu amin itu kalau kita terlupa menerjemahkan dalam hati, maka di waktu amin tadi kita perkenankanlah ya Allah di dalam hati kita. Perkenalkanlah ya Allah apa yang saya minta di atas ya Allah. Yang pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, umpamanya kita nggak sehat atau sakit, apa keluhan kita minta kepada Allah sehat. Atau ibu kita sedang sakit, boleh kita minta kepada Allah di waktu kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah mengatakan, wali abdi masalah. Makanya untuk hamba saya itu apa yang dia minta di waktu dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak meminta, sholat kita juga diterima oleh Allah atau sah. Tetapi alangkah baiknya tawaran ini kita lakukan di dalam sholat sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita itu apa yang kita minta di waktu kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian di waktu kita menyebut amin, wali abdi masya'alah. Apa yang kita minta kepada Allah itu, atau apa yang untuk hamba saya itu, yaitu apa yang dia minta di waktu dia membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak meminta dalam surah Al-Fatihah itu, Allah juga mungkin Allah juga menerima sholat kita, tetapi kita tidak akan diberikan apa-apa oleh Allah karena kita tidak meminta. Seperti kita kepada orang tua, kalau kita tidak meminta kepada orang tua, tentu orang tua kita tidak akan memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi apabila ada dalam hati kita itu niat untuk sesuatu yang kita hajatkan, mintalah kepada Allah, kepada ayah kita. Ayah, saya ingin ini, atau saya ingin beli baju ya. Maka ayah kita itu akan membelikan baju kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah meminta kepada ayah. Tapi kalau kita tidak meminta, tidak kita ungkapkan sesuatu itu kepada ayah, tentu ayah tidak akan mengerti dan ayah tidak akan tahu, tentu ayah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita. Juga seperti itu di dalam sholat. Karena kita hanya sekedar membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita tidak meminta, hanya sekedar sholat itulah, pahala sholat itulah yang dapat oleh kita. Tetapi apa yang kita inginkan di waktu sholat itu, kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu adalah merupakan suatu doa. Maka pemirsa yang saya hormati, marilah kita jadikan surah Al-Fatihah di dalam sholat ini merupakan suatu doktrin untuk menyampaikan hasrat, untuk menyampaikan niat kita kepada Allah, ya terutama adalah untuk mengharapkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali apa yang saya sampaikan ini, karena waktu berbuka hampir masuk, sampai di sini, mohon apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi pemirsa semua. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan di dalam sholat kita dengan menerjemahkan atau mengambil doktrin-doktrin yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Apabila kita mengerti, insya Allah sholat kita itu akan lebih sempurna dan akan lebih khusyuk untuk mengharapkan sesuatu atau hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.